kita lihat di dalam Bible sendiri gitu kan, saya ingin tanya ulang lagi, coba diulangi, apakah benar-benar tidak ada eksistensi sosok dari Dajjal itu sendiri? Coba Bang Erben jelaskan ulang, saya kasih kesempatan. Kan Tadi udah dijawab tapi. saya sudah jelaskan tadi kan. Ya coba. Antikristus itu lebih kepada paham orang yang menentang Kristus. Apakah mereka dalam bentuk organisasi terorganisir, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang pasti antikristus itu adalah menentang Kristus sebagai anak Allah, menentang Kristus sebagai firman Allah menjadi manusia, anak manusia, menentang Kristus sebagai Mesias. Itu kan tadi sudah jelaskan. Jadi apapun itu, mau lembaga, mau sosok, mau manusia, terserahlah. Jadi antikristus itu manusia-manusia yang menentang Kristus. Itu dia. Oke, sedangkan di dalam 1 Yohanes 4 gitu ya, di situ lebih banyak dijelaskan bahwa antikristus itu yang salah satu diantaranya adalah yang tadi Bang Erben akhirnya bilang bahwa mereka itu lato-lato, itu agama lato-lato itu. Oh iya, betul. Nah itu kan, itu antikristus. Kenapa? Harus mengakui bahwa Yesus atau Isa sendiri itu adalah anak manusia, kan begitu. Datang sebagai anak manusia, betul. Bukan sebagai anak Allah, bukan juga sebagai Allah, salah, gitu kan? Salah, bukan sebagai salah. Allah gitu. Nah, bukan Yesus bukan itu sebagai Allah, kan? anak Allah. Dengar dong. Jadi gini, kalau kayak gitu-gitu diskusinya kan jadi nggak enak. Yang enak itu gini, Yesus itu jelas anak Allah. Di-mute dong, berisik. Kemudian Yesus itu anak manusia, betul. Bahkan gelar Yesus paling banyak dalam Alkitab itu anak manusia. Baru Yesus itu juga Mesias. Mesias itu apa? Raja, imam, dan nabi. Yesus itu. Jadi yang menolak, justru yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, itu juga ditolak oleh gereja, ditolak oleh Alkitab. Karena tidak ada data Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa Sang Pencipta menjadi manusia. Yang ada itu firman-Nya menjadi manusia. Iya, sama doktrinnya dengan Erben juga begitu. Berdasarkan Erben membenarkan menyalahkan di sisi lain, tapi menyerupai atau menyamakan diri dengan mereka di sisi yang lain gitu loh. Cuman dengan penggalan satu ayat yang sama. Jadi kayak lato-lato juga itu Bang Erben. Nah itu yang maksud saya. Karena apa? Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, intinya yang namanya antikristus bacakan adalah aja. Dengar aku jelasin aja. Baca aja dong. Erben buka saja berarti aku jelaskan. Aduh. 2 lihat. Dan anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sosok. Oke, lihat. Terus sekarang telah banyak. Tunggu itu sampai situ dulu, sudah dibaca. Itu dulu. Sekarang saya punya bagian jelaskan. Bang Erben sudah bantu baca, sekarang saya jelaskan. Dengar dulu. Nggak boleh dong. Dengar dulu. Punya hak seorang antikristus akan datang. Oke, seorang antikristus akan datang. Istilah antikristus berasal dari bahasa Yunani adalah anti dan Kristos. Kata ini terdiri dari 2 kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristus yang artinya Kristus. Berarti dia adalah musuhnya Yesus atau Isa alaihissalam. Dengan cara apa? Menyerupai apa-apa yang pernah Yesus lakukan. Cuman ada satu yang kemudian Yesus tidak pernah lakukan, yaitu Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah atau sebagai Tuhan atau sebagai Allah, ya saya bilang lebih gampang. Dan kemudian yang namanya antikristus akan mengaku sebagai Allah. Oke? Nah, sebentar saya hubungkan semua. Dengan penyederhanaan bahwa antikristus artinya adalah lawan dari Kristus. Dengan kata lain, dia adalah musuh besar Kristus. Erben ini kayak nggak belajar, Erben. Dia adalah musuh besar Kristus, oke? Dia adalah musuh besar Kristus atau Tuhan Yesus yang dimaksud itu sendiri. Padahal Yesus itu bukan Tuhan. Dalam teologi Kristen, antikristus itu adalah pemimpin. Kenapa? Pemimpin di sini dimaksudkan adalah dia diberikan atau diinduk buahkan
Alkitab sebagai orang yang mampu menguasai banyak hal, diantaranya adalah menyesatkan orang-orang dan sebagai pengikutnya. Nah, jika ditarik lagi ke belakang lebih jauh, maka konsep antikristus serupa dengan Dajjal dan benar-benar adalah sebuah sosok. Kedatangannya akan menjadi musuh bagi Kristus. Dan benarlah pula apa yang dikatakan Islam, bahwa Yesus atau Isa alaihissalam yang akan membunuhnya. Clear di situ. Tetapi di poin yang tidak clear adalah Bang Erben itu mau mengakui bahwa Yesus itu sebagai anak manusia, tetapi dengan bersamaan dengannya supaya hanya menolak orang-orang yang lain aja dari kalangannya Bang Erben sendiri. Tetapi kemudian menyerupai juga dengan mengatakan bahwa dia tetap adalah anak Allah. Begitu. Oke ya, saya jelaskan ya. Oke, Erben, jadi sebentar, kalau itu saya dulu. sebentar dong. Bagaimana kamu ngomong terus kalian? Tenang. Oke, aku dikasih yang besar dong, host. Ya. Nah ini ya, jadi kalau kita berbicara penjelasannya ya, antikristus itu jelas dikatakan di sini seorang antikristus, artinya antikristus itu akan muncul di dunia, bukan bahwa dia datang dari suatu tempat. Ia akan datang kira-kira pada saat yang disebut yang waktu terakhir. Antikristus dalam perjanjian baru istilah ini hanya muncul di sini dan dalam 2 pasal 2 pasal 22 pasal 4 dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Yang dimaksud dalam istilah ini adalah bagian-bagian dari PB, termasuk banyak orang akan murtad. Jadi manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk neraka, kata depan Yunani anti berarti lawan. Jadi antikristus bisa berarti orang yang menyamar sebagai Kristus tetapi melawan Kristus. Itu artinya antikristus ya. Jadi banyak terjemahan antara lain bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dengan musuh Kristus atau orang-orang yang melawan Kristus, orang-orang yang menolak Kristus, orang yang tindakannya berlawanan dengan Kristus, atau juga pembenci Kristus. Jadi kata antikristus itu kalau orang benci Kristus, orang melawan Kristus, orang yang menolak Yesus, orang yang melawan Yesus itu antikristus. Namun ada juga yang memiliki tafsiran lain, misalnya Kristus palsu atau yang mengaku-ngaku sebagai Kristus atau mengabulkan keduanya tafsiran kata ini. Misalnya si peniru Kristus atau yang menjadi musuh Kristus. Jadi antikristus itu jelas orang yang ajarannya bertentangan dengan Yesus, orang yang tidak menerima Yesus, semua itu antikristus. Ya. Maka tuduhan orang Islam terhadap orang Kristen yang justru melawan Yesus itu nyata. Kita nggak melawan Yesus. Oh, melawan. Ajarannya melawan banget. Ajarannya melawan banget. Ajarannya melawan banget. Apa ya? Tadi kan sudah saya bilang, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Hanya Dajjal yang nanti mengaku sebagai Tuhan. Dan karena sudah terbiasa ngotot bahwa Yesus itu Tuhan, itu akan bertemu dengan siapa? Dajjal. Sebagai apa? Sebagai pengikut. Begitu. Dia Yohanes 13 ayat 13. Oke ya. Jadi apakah Yesus mengaku dia sebagai Tuhan? Yohanes 13. Dia dituhankan, Ben. Oke, dengar dulu, diam dong satu-satu. Lihat. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Petrus menyebut Yesus Tuhan, bahasa Yunaninya kurie. Oke. Jadi jelas, bukan nggak ada Theos, kurios. Makanya kalau bicara itu Tuhan dan katamu itu tepat. Kata dan katamu itu tepat. Kita lihat ya. Erben harusnya gini. Sebentar. Apa yang kamu bilang itu harusnya dia bilang gini. Apa yang kamu bilang itu tepat, bukan dan katamu itu tepat. Itu berarti menunjukkan bahwa dengar. Sambil kau buka kau lihat. Harusnya kalau kata itu dengar. Kata dan katamu itu tepat, berarti dia menunjukkan bahwa kata itu tidak tepat. Sebentar. Lihat ini data dong. Menurut buku gereja, ensiklopedia gereja, kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuhan yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Kata Tuhan ditunjukkan kepada manusia atau hal-hal yang memiliki sifat menguasai, memiliki atau memelihara.
Jadi kata Tuhan di sini 1974 artinya itu penguasa. Sedangkan KBBI itu pertama kali diterbitkan 1988. Jadi orang Kristen memahami kata Tuhan tidak mengacu KBBI karena kata Tuhan di dalam Alkitab sudah digunakan sebelum KBBI. Kalian jangan tertawa dong, ini data. Data sudah clear, udah selesai. Kita buktikan. Oke, sebentar, kita buktikan KBBI pertama kali diterbitkan. Kita buktikan ya. Kita lihat supaya ada datanya. Lihat. KBBI pertama kali diterbitkan. KBBI terbitan pertama kali pada 28 Oktober 1988 dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-5. KBBI edisi ke-1 itu memuat kurang lebih 62.000 lemma. Sedangkan Alkitab LAI sudah memakai kata Tuhan 1974. Jadi kalau kalian mau memaksa bahwa kata Tuhan yang dipahami di KBBI artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, maka sudah gagal sejarah. Itu namanya cacat sejarah, cacat logika. Sejarahmu itu distorsi, Erben. Bagaimana sejarah distorsi? Ada data. Sejarah yang distorsi itu kalau menyebut Musa, Maryam, Harun punya ponakan dan punya anak namanya Isa. Itu baru distorsi sejarah. Coba kamu carikan ke saya kurios yang merujuk kepada Bapak, coba. Ada enggak? Ada kurios menunjuk kepada Bapak. Mana? Ada. Coba nanti kau temukan aja di dalam Alkitab itu Tuhan Allah. Kamu sebutkan saja di situ di mana kurios itu merujuk kepada mana? Sebutkan tenang. Ayat berapa saya buka di sini? Mana? Sebutkan aja mana. Tenang. Jadi tenang. Dia tenang. Kalau begitu terus kamu sama lagi sama yang dia bilang lato-lato. Punya kamera besar situ, tunjukkan aja situ, tunjukkan. Erben jadi sama lagi dengan yang dia bilang lato-lato tadi. Untuk denom lain dia bilang lato-lato. Oke, tenang. Karena aku udah bilang kalian kata tenang. Kalau sudah dibilang tenang, maka dengarkan. Contoh kata Tuhan kepada Allah itu bisa dilihat di dalam Matius 1 ayat 23. Bisa. Matius 1:23 itu menunjuk kepada Allah. Banyak sebenarnya, banyak. Saya buka aja interlinear, banyak ini nanti. Kata Tuhan dibuka kepada aja, Allah. Harusnya bukanya di PL, harusnya bukanya di PL biar keren. Oke, sekarang saya akan menunjukkan ke mata kalian bahwa kata Tuhan dalam PB itu menunjuk kepada Allah banyak. Kita cari satu-satu, tenang. Gak usah, tenang dulu, tenang. Oke, jangan tertawa. Kalau sama saya gini ya, kalau orang tertawa itu sudah panik. Gak baper sekali, Erben. Dari kita ini diskusi udah lama. Yang dibilang tertawa sehat, kamu malah bilang panik. Bagaimana sih kamu kembali kebalik? Tenang. Bahkan udah aku bilang tenang. Bukti bahwa Erben dogmatis. Iya, karena kalau kurios itu Tuhan, banyak sekali Tuhannya nanti. Saya bisa tunjukkan itu. Loh, saya sangat senang. Nanti saya tunjukkan juga di dalam Quran, Robbi kalian juga banyak. Ketawa loh. Oke. Makanya kalau memaksakan kurios itu Tuhan, berarti banyak Tuhanmu nanti di Alkitab itu. Memang banyak Tuhan kok, banyak Tuhan. Gak apa-apa, makanya, banyak Tuhan. Ya sekarang sudah banyak tunjukkan Tuhan, sudah mana? Tunjukkan banyak sudah Allah. Udah tenang, banyak Allah. Iya, Allah lain. Nah, itu kurios lain itu. Loh, bukan Allah. Iyalah. Sudah tunjukin sudah, aduh. Theos itu bukan kurios. Azan, jadi aku turun ya. Oh iya. Bang, ya. Tunggu dulu Bang Tukang. Saya sembari dicari data sama Pak Erben. Pak Erben tadi ada narasimu itu membangun yang kurang sehat itu kawan. Apa itu? Ada saya garis bawahin 2 kalimatmu itu sedikit memang itu nggak perlu diutarakan. Silakan. Ya, saya tegur. Nggak apa-apa. Pertama tadi kau bilang terorganisir itu di mana? Tolong itu dibuat pembatasnya. Kalau untuk di Republik NKRI ini tidak ada itu Pak Erben.
Kalau Pak Erben ada, tolong beritahu siapa itu organisasi mana Kau itu. punya telinga 2 atau nggak ada lagi? Heran aku lihat kau rambe, kolok-kolok juga kau. Arti antikristus itu mau individu mau terorganisir, tetap namanya antikristus. Esensi antikristus itu penentang Kristus, membenci Kristus, menolak Kristus. Itu aja esensinya. Mau organisasi, mau per orang terserah. Itu dogma ya. Makanya kalau saya sudah tunjukkan tadi bukunya sama kalian. Makanya kalau ngomong jangan hanya modal bibir. Aku udah tunjukkan bukunya, penjelasannya. Heran aku lihat kalian itu. Basisnya dogma. Kalau mau yang netral, dijelasin dulu, dimaknai dulu. Kata Kristus itu berasal dari mana? Siapa, pada konteks apa? Pertama kali digunakan. Kristus itu dari jelas. Waduh, mobile bibir kau udah dijelasin dari Kristus itu Kristos, Mesias yang diurapi artinya bahasa Yunani. Narasinya sedikit coba agak sedikit beretika lah, nggak usah terlalu jauh-jauh Pak Erben. Bukan, kalau aku itu orangnya baik, tapi kalau orangnya udah kebangetan, nggak cerdas, ya aku senggak juga lah. Oh, jadi berarti yang saya katakan itu di kampung kita sana itu seperti narasimu tadi itu kah? Apa itu yang di kampung sana? Kerukunan. Itu apa? Kerukunan apa? Toleransi. Toleransi apa, Bu? Kau bicara toleransi di sini? Emang ada aku maki-maki orang di sini? Kalau kau katakan seperti begitu di kampung sana itu kita peranglah dunia. Apa rupanya aku bilang? Memang itu definisinya antikristus. Itu definisinya. Kau mau bilang apa? Paham. Tapi kalau kau bangun kata-kata seperti demikian itu, seakan-akan sudah tidak ada lagi antara persaudaraan. Berasal dari Antioquia itu, Erben. Aduh, Antioquia antikristus kamu lagi. Yang berasal dari Antioquia itu di surat Yasin 14 itu Syamon, Yohana dan Paulus, tafsir Ibnu Katsir. Itu baru dari Antioquia. Kata Kristen. Aduh. Sudah dapat belum? Dapat belum? Dari tadi ditunggu gimana? Matius 1 ayat 23, silakan baca. Coba buka saya itu, kamu ada kamera di situ, bukan terlinearnya. Enggak, kau tunjukkan dong, Kamu ada kamera, saya nggak ada device ini, nggak ada device ini. Udah, kalau nggak ada device sudah turun aja ke bawah, ngapain? Erben, kamu tadi bisa tampilkan kamera kan? Kenapa nggak bisa sekarang? Matius 1 ayat 23, kau tunjukkan aja. Kamu buka di situ, buka aja di situ. Ini bahasa kamu buka situ. Kamu sudah besar itu tadi, besar di kamera besar itu, coba dibuka aja. Oh ya. Kau buka sendiri lah supaya kau ada kerjaan, Bro. Saya nggak ada device. Ini kalau saya udah, buka kalau nggak ada device turun aja. Turun aja ke bawah sana, ngapain? Kau takut sekali, Erben bisa buka aja sih. Enggak, ngapain? Karena kamu harus kalau nggak bisa. Kamu harus punya banyak Tuhan kalau Kurius. Saya tunjukkan Kurius merujuk kepada Bapak. Kurius merujuk kepada Bapak mana? Kamu itu pantatmu itu. Udah ditunjukkan sama kau. Jangan emosi. Slow. Dia punya kamera loh di situ. Sisa dia buka aja, buktikan nggak susah sekali. Iya, kalau Malikil rajin buka-buka. Iya. Tadi dia barusan tampilkan data, kenapa sekarang nggak bisa? Lah kan kamu bertanya, kamu tanya ayat. Iya kan kamu tadi barusan buka data. Kamu sisa buka aja di situ. Susah amat. Ya enggak, kau buka data dong, enak aja. Apa yang menghalangi membuka data di situ? Kan kamu yang saya bertanya, kamu yang menjelaskan. Kamu saya jelaskan ini nih ya Yesus kan? Dipanggil Theos ini. Udah. Ini Bapak dipanggil Kurios. Enggak ada Yesus aja dipanggil nih Bapak dipanggil Kurios ini. Goblok kau. Nggak ada Yesus dipanggil Theos. Iya, justru itu makanya karena nggak ada. Yesus dia dipanggil beda Kyrios, dalam Yohanes
Tapi makanya bedakan mana Kurios, harus bisa dibedakan. Oke, Matius Baca 4 ayat 7. Yohanes 17 ayat 3 itu ada. Nah, buka aja kan ada kamera itu, susah dibuka aja. Ini loh, Bapak dipanggil Kurios. Ini. Kalau mentok jangan emosi Erben, tapi terima kebenaran itu loh. Udah kalau nggak bisa buka kameramu ganti dulu device-mu supaya enak diskusi toh. Kalau kayak gitu kan nggak enak. Masa kau diskusi modal gaji buta? Gaji buta. Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Iti, Stanley. Selamat siang, ya. Agama apa, Bang? Iya, rame juga ya kelihatannya. Tapi Ustaz saya unggul. Iya, tapi saya mau ingatkan kepada teman-teman saya orang Kristen. Di Alkitab dianjurkan supaya kita tidak memperdebatkan isi Alkitab. Ya, teman-teman. Terima saja. Jangan itu tanya-tanya. Tukang daging Coba itu ada ditulis gitu ya. Melawan juga dia mau melawan dengan Erben sejati, dia punya data-data. Tapi dia hanya untuk Donman. Coba saya dia buka punya... Matius 4 nomor 7 coba dibuka. Disuruh baca Alkitab aja dia nggak boleh. Nah, itu Matius 4 nomor 7 ya? Matius 4 ayat 30. Nanti itu merujuk kepada siapa itu? Tuhan di situ merujuk kepada siapa itu? Allah. Mana coba lihat. Mana. Ini. Agak buram. Kita mau diskusi harusnya face to face. Mana. Itu Theos itu Allah itu sebelahnya. Dia punya sinkron Allah gitu. Datanya dia gitu. Ini apa ini? Theos Allah merujuk pada Bapak. Sulit juga untuk tukar Kurios. Makanya disandingkan Kurios Tonteon. Ya udah. Iya, Kurios Tonteon. Sekarang cari kata Bapak. Apa bedanya? Dipanggil Kurios mana? Kan saya bilang Bapak dipanggil Kurios di situ mana? Itu Theos kok. Enggak. Itu Theos itu. Kok Kurios? Iya ini Theos. Itu Allah itu apa? Ya, apa terjemahan Allah itu? Apa terjemahan Allah itu? Theos. Ini udah ya. Jadi Allah itu siapa? Ya udah. Kurios ini siapa? Kurios Tonteon. Atasnya kata Kurios di sini juga apa? Ini Kurios. Kurios Theos ada sama. Ini makanya digabung disandarkan kepada Kurios Theos. Makanya dia tetap kepada Theos. Erben kalau bermain-main. Oke, sekarang coba ada ndak Bapak itu dipakai kata Kurios? Pengganti Kurios merujuk kepada Bapak. Allah itu tahu, Bapak itu tahu apa? Bapak. Kurios itu banyak artinya, Erben. Bisa Tuhan, bisa pemilik, bisa Tuhan, makanya ketika dia merujuk kepada Bapak. Ini Kurios di sini apa? Bukan itu sebelahnya. Kata Kurios ini lihat di dua, lihat. Ini lihat, dengarlah orang Israel. Tuhan Kurios Hotheos, kita Kurios Esa. Iya kan digabung itu Kurios Hotheos. Coba Kurios berdiri sendiri digabung. Untuk Bapak mana ada? Coba lihat. Oh digabung ya. Nempel ini. Nempel. Di situ jelas-jelas tulisannya Theos kok. Ini kata Kurios ini apa? Kata Kurios ini apa ini? Gelar kata Kurios. Iya, Kurios kan gitu itu gelar kepada Kurios Hotheos. Udah ya, saya pikir ini udah terjawab ya. Ngeles kayak baja itu namanya Erben. Sejak kapan? Aku udah tunjukkan data. Aduh tante. Terima kasih. Kereta api. Carinya jangan di sana Erben. Dikasih ke Ustadz Alwin. Makasih. Udah dijawab kan?
Jari ini jangan nempel. Jadi kata geser dua senti. Ini, lihat Masya ya. Allah, lihat ya. Cantiknya, makasih Bun. Fokusin jangan dikasih ke Ustadz Alwin. Ini. Oke, sudah saya tunjukkan ya. Jadi kata kurios itu dipakai sebagai gelar kepada Allah Bapa. Makanya di dalam Alkitab ada namanya Tuhan Allah dan ada Tuhan Yesus. Apa bedanya Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus? Sama aja. Robbi Allah dengan Robbi Potifar sama aja. Di dalam Quran ada juga Robbi kepada manusia. Makanya saya bilang gini Erben. Kata Rob atau Sayyid itu kan punya dua makna. Iya kan? Rob atau Sayyid. Ketika merujuk kepada Bapa dalam Perjanjian Baru itu selalu katanya Theos untuk membedakan. Buka Yohanes 17 nomor 3. Udah. Ya? Kamu itu Yesus yang diutus dia disebut dengan Kurios. Sementara Bapa disebut dengan Kok Erben adu-adu dari tadi? Coba kamu buka Yohanes 17:3 coba. Iya, 17 ayat 3. Apa di situ? Kita lihat aja. Yohanes 17 ayat 3. Baca di situ Yohanes 17:3. Saya nggak ada device lain jadi soalnya. Yohanes 17 ayat 3. Apa mau kau bicarakan dari sini? Nah, coba dibaca situ Yohanes 17 ayat 3 coba. Ini udah dibuka. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah hidup yang kekal dan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Siapa yang satu-satunya situ Allah? Nah, di situ pakai apa situ? Theos kan? Allah. Theos. Ini Theon. Terus? Theon, ya. Ya, Theon itu Theos. Kan ada ton Theon, ada definite artikelnya, makanya di Theon. Ya udah. Yesus disebut apa di situ? Yesus disebut apa? Kristus. Yesus disebut apa? Kurios. Kristus. Iya, Kristus kan? Ini Yesus. Ini Yesus Kristus. Iya. Ya sudah, Yesus itu memang Kristus kok. Iya, makanya untuk Bapa itu satu-satunya. Kan di situ dikatakan satu-satunya. Sekarang apakah kamu punya dua Tuhan? Satu-satunya. Loh. Benar, itu cuma satu. Lihat. Gimana kamu memahaminya? Tuhan. Coba dengar gini. Bagaimana membedakan? Dengarin gantian. Bagaimana membedakan Tuhan yang satu-satunya yang benar dengan yang bukan Tuhan? Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan yang benar bukan? Yesus Tuhan dalam pengertian Tuhan yang benar itu bukan? Yang Kyrios, satu-satunya bukan? Itu kan ada kata satu-satunya. Wih, cantik sekali. Makasih Bunda Betty, cantik sekali. Yesus, dengarin ya. Yesus itu Kyrios. Ya, Kyrios diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Sedangkan kalau Allah itu dalam bahasa Yunaninya Theos. Kyrios dengan Theos itu beda. Kalau awal ngerti bahasa Inggris, Allah itu God, Yesus itu Lord Jesus. Tapi kalau orang Inggris, kata Lord kepada Allah itu juga bisa. Kamu Lord paham mana satu-satunya tidak Erben? Ya, satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa di sorga. Karena satu-satunya Allah yang benar itu ada Bapa di sorga, nggak apa-apa. Nah, itu satu-satunya Bapa di sorga. Bagaimana kamu bedakan Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan yang benar kan? Bapa yang di surga satunya Tuhan yang benar. Yesus itu dengarin ya. Kan satu-satunya. Dengar dong. Konsisten Yesus itu dengarin ya. Kata Tuhan untuk Yesus itu adalah jabatan gelar kepenguasaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Tetapi Allah Bapa ini Erben ini. Lo mutar-mutar. Kisah Rasul 2 ayat 36. Tuhan Allah kan kita pakai definisi Tuhan yang satu-satunya itu maksudnya berapa Tuhan? Coba. Tuhan satu-satunya yang benar. Berarti cuma satu kan? Sekarang saya tanya, siapa Tuhan satu-satunya yang benar? Erben bilang Bapa yang ada di surga. Dengar. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan bukan yang satu-satunya itu tadi, bukan kan? Dengarin, woi. Kok dengarin, Erben? Dengarkan. Oke. Gimana Erben? Mutar-mutar kayak gasing. Siapa mutar-mutar kayak gasing? Pantat satu-satunya kamu nggak paham. Satu-satunya nggak paham.
Udah dijelasin dari tadi sama kalian itu. Dengarkan, bentar. Coba sebentar, saya jelaskan. Ustadz Alwi bentar. Ustadz Bang Erben. Coba Bang Erben tanggapin dulu pernyataan. Enggak, bentar dulu Bang. Bentar Bang Erben tanggapin dulu. Tanggapin dulu pernyataan Bang Stanley. Katanya Bang Erben ini bukan tidak tahu tentang Alkitab itu. Coba pernyataan dia tanggapin dulu. Udah turun dia. Dia tuh kurang vitamin, nggak ngerti apa-apa dia itu. Erben, kalau lu emosi dalam diskusi, maka kita kesimpulannya Erben ini mentok, otaknya nggak bekerja lagi, jadi yang muncul ada emosi. Saya kan udah kujelaskan, dengarkan. Kata Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan. Kata Tuhan itu bisa disematkan kepada Allah, bisa disematkan kepada Yesus, bahkan bisa juga disematkan kepada Raja. Kenapa? Karena kata Tuhan itu Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Allah penguasa, Yesus juga penguasa, Raja juga penguasa. Apakah penguasa di sini sama semua? Beda. Apa bedanya? Allah penguasa, sumber kuasa, pemilik kuasa, yang memberi kuasa. Yesus juga penguasa. Kepenguasaan Yesus bagaimana? Dengar dulu mulut kau, bibir. Yesus itu kepenguasaannya diberikan oleh Allah, Matius 28 ayat 18. Apa Yesus katakan di situ? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Jelas? Kalau raja juga disebut penguasa, Kyrios, dalam kerajaannya. Jadi kata Tuhan itu gelar, sama seperti kata presiden. Presiden Soeharto, presiden PKS, presiden direktur. Tapi kata presiden di situ maknanya beda, dipengaruhi oleh konteksnya. Satu presiden RI, satu presiden partai, satu presiden PT, perusahaan. Jadi kalau Yesus disebut penguasa, Yesus menerima kuasa, diberikan kuasa oleh Allah Bapa di surga. Kalau Allah disebut penguasa, dia... Waduh, kalian ini otaknya di pantat atau di kepala sih? Udah dijelaskan begitu mudah. Aduh, parah. Ketuhanan Yesus itu kepenguasaan Yesus berkuasa di bumi di sorga. Kepenguasaan Yesus itu yang diberikan oleh Bapa. Apa kuasa Yesus? Mengampuni dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, memberikan hidup kekal, jadi raja segala raja, menjadi hakim yang adil. Apalagi? Oke, gantian. Waduh. Gantian ya, jangan dipotong ya Erben ya. Oke, saya pikir kalau enggak ada hakmu menjelaskan. Erben tunggu, jangan pergi Erben. Erben jangan pergi Erben. Paham. Oke, saya pergi. Nggak ada artinya ngomong orang bodoh seperti awal nih. Saya dengan yang lain aja. Ini saya sudah jelaskan kata Tuhan itu gelar kepenguasaan. Artinya netral, goblok. Dia nggak mau dengar Ustaz Alwan. Saya nggak usah Ustaz Alwan ini ya framing. Yang lain aja, yang lain. Besok Nggak usah Alwan ini nggak ada otak. Oke, saya jelasin ya. Jadi begini. Enggak. Saya tidak mau mendengar penjelasanmu. Enggak ada. Itu juga ada di dalam kisah para rasul 232 dengan 1040. Masa diskusi begitu. Jadi kalau kata Tuhan, ya, memang kabur ini Erben ini kalau sudah begitu tuh ya. Masa diskusi dia aja yang mau dengerin. Iya, dia aja yang mau didengar. Kalau udah gini kabur dia. Di mana Tuhan? Kata satu-satunya kan jelas. Ketika disematkan kepada Yesus, berarti kepada Yesus itu tidak pernah mengaku dia satu-satunya Tuhan juga. Kata satu-satunya itu kan berarti nggak ada yang lain. Haleluya, agama apa Bang? Bang haleluya. Turun juga. Allah turun juga. Iya, artinya Erben takut terguncang dia sama kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Kebenaran itu memang berat. Nah, sesuai omongan kita dengan referensinya. Ada faktanya, ada dalilnya. Nah, dalil itulah kebenarannya. Erben nggak sakit aja ngomong. Dia maunya si Erben lu bikin masalah, Pak. Isi kepalanya aja yang keluar, isi kepalanya aja yang didengerin orang. Dia nggak mau. Kurio Sayyid, Lord itu artinya Tuhan, Pak. Masa dia kan Tuhan? Erben nggak mau dibenturin sama kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan dalilnya. Dalil yang nggak akan pernah bisa dibantah lagi
atau diutak-atik kecuali dengan asumsi pribadi dia. Artinya kalau asumsi dia tidak benar lagi karena tidak berdasar omongannya. Ya, kalau kita buka ya pengkhotbah 9 nomor 5 itu orang mati itu sama sekali tidak sadar akan apapun. Itu kata pengkhotbah dalam pengkhotbah. Yesus itu kan mati. Nah, ketika Yesus mati itu dia tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri. Makanya dalam Kisah Para Rasul Yesus itu dibangkitkan Allah. Kurios, Lord, Said artinya Tuhan. Kenapa dia bilang Tuhan? Itu orang gila apa ya? Sekolah di mana sih itu orang? Orang dari tadi di rumah dan lampan. Inilah. Orang muter-muter aja kerjanya bikin ngaco terus di mana-mana si Erben itu. Otaknya tuh di mana? Dia bikin terjemahan sendiri lagi. Masa diskusi menghina orang? Ngomong goblok, ngomong bodoh. Kita kalau diskusi sepanjang ngomong bisa juga bilang gitu. Kamu goblok, kamu tolol, kamu goblok, gitu terus. Tetapi namanya kita diskusi, cobalah saling menghormati dulu gitu. Walaupun kita nggak setuju, seenggak-enggaknya kita bisa dilihat oleh orang punya sikap yang santun. Gitu. Santun juga. Tapi sudah saya sampaikan di awal itu, Pak. Sudah saya sampaikan di awal tadi, Bang, ya, bahwa kalau Erben itu bicara itu nggak mau dia dengar pendapat orang. Maunya dia sendiri yang bicara gitu. Ya gimana bisa klaim keselamatan sedangkan dia tidak berdiri pada kebenaran. Artinya Erben hanya akan menuai hasil dari perbuatannya, yaitu tidak selamat dia, alias ke neraka Erben kalau sikapnya begitu. Karena hasil itu sudah bisa kita lihat dari apa yang diperbuat ya. Misalnya orang yang ingin menuai padi, pastilah dia akan menanam bibit padi gitu. Kita bisa lihat dia kalau konsisten prosesnya dijalani dan pasti insya Allah akan menghasilkan beras atau padi. Nah, tetapi kalau dia tujuannya katanya surga, tetapi basisnya itu mengada-ngada alias tidak berdasarkan dalil, hanya halu, kemudian prosesnya dia juga tidak punya kemapanan, kasih itu, tidak santun, tidak menghormati orang, itu artinya sedang menuju ke neraka itu. Sudah bisa kita lihat. Begitu. Neraka, Pak, rumah sakit jiwa. Kalau jiwa psikiater sakit jiwa orang muter-muter nggak ada dalil dengan karangan sendiri. Iya. Iya, jadi beragama itu ya pegangannya itu dalil. Kalau asumsi itu artinya dia tidak sedang mengungkapkan kebenaran, tetapi sedang menghalu ya. Suaranya